Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Tafadhal. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah yang berisi tentang amalan-amalan yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai pada Abwabul Munafikin, bab-bab tentang para munafik. Nomor 35. Laras Pak? Iya. Nomor 35, babu sifatil munafikin, bab sifatnya orang-orang munafik. Ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, kitab ini adalah bicara tentang cabang-cabang iman. Kenapa malah bicara tentang munafik? Ya, apa kaitannya? Kaitannya adalah ini beliau Mbah Ghazali akan membahas amalan-amalan yang termasuk amalan-amalan orang munafik. Nah, amalan ini kalau dilakukan menyebabkan kurangnya iman. Sehingga maksud beliau membahas masalah munafikin ini supaya kita meninggalkannya atau melakukan yang sebaliknya. Maka melakukan yang sebaliknya dari sifat-sifat orang munafik ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini biasa, yaitu seseorang membahas suatu masalah kemudian dia membahas juga yang sebaliknya. Karena apa? Ada kaidah mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Al-amru bisyai' memerintahkan terhadap sesuatu sama dengan melarang dari yang sebaliknya. Demikian juga an-nahyu anisyai'i, larangan dari sesuatu itu berarti amrun bididdihi, sama dengan memerintahkan yang sebaliknya. Nggih, kaidah ushul fikih ini. Nah, maka di sini disebutkan sifat-sifat orang munafik bukan untuk kita lakukan, tapi justru untuk dilakukan yang sebaliknya. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, munafik itu ada dua macam, sebagaimana dulu sudah pernah kita kupas, tapi kita kupas lagi dari kitab Sunan Tirmidzi. Penjelasan dari Hasan Al-Basri, an-nifaqu nifaqani. Munafik itu ada dua macam. Yang pertama adalah nifaqul amal, munafik pada amalnya saja tapi hatinya masih muslim. Yang kedua nifaqut takdzibi, yaitu munafik yang mendustakan, yaitu hatinya itu memang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibahas pada buku ini bukan yang nomor 2. Karena kalau yang nomor 2 ini munafik hatinya mendustakan, ini sudah kekal di neraka, tidak akan bisa lagi balik ke surga. Adapun yang munafik amal ini dia masih muslim, waalaikumsalam, maka masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un, ada 4 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang 4 perkara itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, adalah dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi, dan barang siapa yang ada pada dirinya khoslatun minhunna, satu bagian dari 4 tadi, kanat fihi, ada pada dirinya khoslatun minan nifaq, satu bagian dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Kemudian beliau merinci. Yang pertama, idza tumina khana, apabila diamanai dia khianat. Maka maksud Imam Ghazali, Mbah Ghazali adalah khianat itu mengurangi iman, berarti amanah menambah iman. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara maka dia dusta. Nah, maka maksud Mbah Ghazali adalah dusta itu mengurangi iman dan jujur itu menambah iman. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia mengadakan perjanjian dengan orang lain maka dia merusak janji tersebut. Maka ghadar ini mengurangi iman, dan wafa atau menyempurnakan perjanjian itu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza khasama, dan kalau dia bertengkar, fajra, dia melakukan perbuatan dosa, yaitu dia melampaui batas di dalam pertengkarannya tadi. Membalas 1 pukulan dengan 2 pukulan misalnya, itu termasuk wa idza khasama fajra. Satu ciri dimiliki sudah munafik kita. Satu ciri dimiliki berarti sudah ada terjangkiti sebagian dari
sifat munafik nih. Belum total ya. Tapi kalau 4 ini terkumpul maka berarti sudah munafik total, tapi maksudnya munafik amal. Nah, munafik amal ini masih ada kesempatan masuk surga karena hatinya masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan 4, sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 3. Hadis yang populer ya. Ayatul munafiki salasun, gitu. Tandanya orang munafik itu ada 3. Ini riwayat Bukhari Muslim yang salasun ini. Sementara yang 4 ini tadi, ini juga Bukhari Muslim muttafaqun alaih, sehingga sama-sama sahihnya. Karena itulah muncul kaidah yang sering-sering saya ulang, yaitu adalah al-adadu, jumlah itu la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum. Maksudnya tidak untuk membatasi. Sehingga pas Rasulullah ingin menjelaskan 3, beliau jelaskan 3, ingin menjelaskan 4, beliau jelaskan 4. Nah, untuk yang 3 ini berarti ada satu yang dikurangi. Yang pertama dusta, yang kedua berjanji menyelisih, yang ketiga amanah, diamanai malah khianat. Berarti yang tidak disebutkan yang 4 ini. Wa idza khasama fajara. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau hadis yang pertama tadi ahada ghadara. Kalau hadis yang kedua wa'ada akhlafa. Bedanya apa wa'ada dengan ahada ini? Bedanya perhatikan, di sini kalau wa'ada itu hanya 3 huruf. Tapi kalau ahada 4 huruf. Nah, tambahan alif ini mengikuti wazan fa'ala. Ini menunjukkan dilakukan oleh itsnain, 2 orang. Sehingga kalau wa'ada ini dia dari satu sisi ya. Saya memberikan janji kepada seseorang. Ini namanya wa'ada. Kemudian setelah memberikan janji tidak menunaikan janjinya, inilah idza wa'ada akhlafa. Ya, kalau ahada ini 2 orang nih. A dengan B mengadakan satu perjanjian nih. Misalnya gencatan senjata, ini ahada. Maka perbedaan antara wa'ada dengan ahada, kalau wa'ada dari satu sisi, dari satu taraf, satu ujung, sementara ahada ini dari 2 sisi. Sama-sama merusak perjanjian baik dari 2 sisi atau satu sisi, itu mengurangi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya 36. Kenapa Pak? Yang 2 orang yang ahada, karena ada tambahan alif. Jadi tambahan alif menunjukkan apa? 2 orang. Seperti qatala, membunuh. Kalau qatala, saling membunuh. Karena ada tambahan alifnya. Maka ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Kalau ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Alif menyebabkan arti saling. Kemudian 36, babu dararil munafikin, bab madaratnya orang-orang munafik. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, innama sesungguhnya tiada lain, kana nifaku adalah kemunafikan itu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yauma, adapun sekarang, fa innama huwa, tiada lain yang ada adalah al kufru ba'dal iman, kafir setelah iman. Hadis riwayat Bukhari. Ini kalimat tidak dipahami sesuai teksnya oleh para ulama. Kalau dipahami sesuai teksnya, berarti sekarang tidak ada munafik, adanya kafir. Munafik hanya ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tidak seperti itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Hudzaifah adalah beda sikap kita kepada orang munafik di masa Nabi dengan di masa sekarang. Kata Hudzaifah, kalau di masa Nabi orang-orang munafik itu mereka tidak boleh dibunuh. Kenapa? Kalau dibunuh menyebabkan kemudaratan. Orang-orang kafir yang belum masuk Islam, mereka melihatnya Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka nggak ada yang mau masuk Islam karena khawatir dibunuh. Nah, kata Hudzaifah, kalau sekarang sudah nggak begitu lagi. Sekarang orang menampakkan kemunafikannya, penggal aja lehernya. Kenapa? Karena dia berarti sudah menampakkan kekafiran setelah iman. Itu maksud dari perkataan ini, sehingga tidak dipahami sesuai teksnya oleh para ulama. Karena kalau dipahami sesuai teksnya, tidak sesuai fakta. Munafik itu ada di mana-mana dan ada di setiap waktu. Karena munafik itu kan artinya adalah menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam hati. Hatinya kafir, tapi sebenarnya dia menampakkan Islam. Itu dimanapun ada, dan itu di waktu kapanpun juga ada. Maka yang dibedakan oleh Hudzaifah di sini adalah sikapnya. Ya. Kata Hudzaifah, sekarang nggak perlu kita takut-takut lagi untuk serang mereka, karena orang itu sudah menampakkan kekafirannya, sehingga kita menghukumi sesuai dengan zahirnya.
Sebagaimana perkataan para ulama, nahkumu bidzawahir. Kami menghukumi sesuai dengan zahirnya. Ada orang zahir ucapannya mengejek Islam, ya sudah, munafik itu bantai saja, kata Hudzaifah. Contohnya orang yang berkhianat pada satu bangsa. Berkhianat kepada satu bangsa, maksudnya gimana ya Pak? Oh, spionase. Nah, itu bab lain tuh. Itu termasuk ain atau mata-mata, itu hukumnya dalam fikih jihad memang boleh untuk dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Karena dia membantu terhadap musuh, dibunuhnya bukan karena dia kafir ya, tapi karena bahaya. Karena bisa menyebabkan apa? Menyebabkan kekalahan terhadap kaum muslimin. Adapun apa? Hak asasi manusia, ya semua kebaikan diajarkan oleh Islam. Nggak ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Islam. Nah, sehingga semua sudah ada di dalam Islam nih kebaikan-kebaikan ini. Baik, bab yang ke-37, babu aktsari munafiki hadhil ummah, yang paling banyak dari munafik-munafik umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah al-qurra, orang-orang yang hafal Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiki ummati, yang paling banyak dari munafik-munafik umatku itu adalah qurra'uha, orang-orang yang hafal Quran. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Dalam lafal yang lain, inna aktsara munafiki hadhil ummah, sesungguhnya paling banyak munafik di antara umat ini adalah la qurra'uha, sungguh orang-orang yang hafal Quran. Nah, ini perlu kita pahami supaya tidak suudzon kepada para penghafal Quran. Jangan mengatakan, oh berarti Iskarima itu pencetak munafik. Oh, enggak begitu. Ini maksudnya adalah menyerupakan antara munafik dengan orang-orang yang tidak ikhlas dalam hafalan Quran. Munafik itu dia menampakkan Islam padahal hatinya isinya kafir. Nah, orang-orang yang hafal Quran tetapi tidak ikhlas juga begitu. Hatinya sebenarnya menghendaki dunia, tapi menampak-nampakkan seolah menghendaki akhirat dengan baca Quran, dengan menghafal Quran. Maka yang dimaksud di sini orang-orang yang qurra, yang hafal Quran itu adalah munafik karena tidak ikhlas di dalam membaca atau menghafal Al-Quran. Tujuannya ngapal Quran apa? Supaya terkenal. Nah, itu berarti munafik. Maksudnya menyerupai munafik. Tujuan hafal Quran apa? Supaya nanti kalau lomba saya dapat uang karena hadiahnya besar, 30 juta, 100 juta. Nah, berarti tidak ikhlas seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Al-Quran maksud WS tanpa tes. Kalau tujuan asal adalah pahala dari Allah, maka tujuan setelahnya itu bebas, Pak. Jadi tujuan asalmu ngapalkan Quran apa? Ya pahala dari Allah. Karena satu huruf saya baca mendapatkan pahala 10. Nah, paling enak ngapalkan Quran berarti. Karena orang ngapalkan Quran harus ngulang-ngulang terus. Nah, berapa pahala saja yang sudah dia dapatkan itu. Tapi dengan sebab itu kemudian lancar masuk UNS, kemudian lancar ngelamar perempuan. Nah, itu semuanya bonus saja, ya. Bonus saja, bonus. Ya. Tapi kalau sejak awal niatnya adalah saya ngapalkan Quran supaya nanti ngelamar siapapun saya diterima, nah, ini nggak ada pahalanya. Ya. Itulah yang dimaksud di sini munafiki. Jadi meletakkan niat. Meletakkan niat harus di awal, yang untuk Allah di awal. Berikut-berikutnya itu bebas. Ya. Apakah tidak mungkin rusak di tengah? Rusak di tengah bisa. Ya. Karena itu harus menjaga niat sampai akhir. Termasuk orang sholat, di awal dia menjaga niat ikhlas karena Allah. Tiba-tiba calon mertuanya datang, sholatnya dilamakan, itu sudah rusak itu, Pak. Padahal asalnya dia awalnya pengen sholat betul-betul. Trik untuk ikhlas. Sekarang itu banyak pengajar membuat katanya bahwa itu kita itu baru latihan ikhlas. Trik supaya ikhlas bagaimana? Ya kita harus ngerti bahwasanya kalau amalan tidak ikhlas nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nol nanti. Sehingga kalau kita tahu awakib atau akibatnya, pasti insya Allah jadi ikhlas. Karena kalau kita tahu akibatnya masih nekat mencari selain pahala, ya sudah. Besok di akhirat kita ngaplo saja, nggak dapat apa-apa karena nilainya nol sama sekali. Ini kalau kita pahami yang dimaksud adalah qurra' di masa sekarang yang sudah tidak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau hadis ini kita pahami yang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya sesuai zahirnya. Banyak dulu orang-orang munafik untuk menutup dirinya, dia itu ngapalkan Quran, Pak.
Sehingga orang menganggap wah ini muslim mantap ini. Padahal tujuannya dia ngapalkan Quran supaya menutupi apa? Atau kamuflase terhadap kemunafikannya. Nah, itu di masa Nabi betul. Lebih baik adalah menghafalkan Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Tetapi menjaga keikhlasan. Karena insya Allah orang yang paham tidak akan apa? Cari macam-macam dari membaca Quran atau menghafal Quran tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa banyak di antara manusia-manusia ini yang ternyata zahirnya lebih baik daripada batinnya. Dan itu sudah disebut oleh Nabi sebagai munafik. Maka mungkin kita-kita ini ya pantas disebut munafik kadang-kadang nih. Karena zahirnya lebih bagus daripada apa? Bahkan pakaiannya lebih mahal daripada jeroannya. Nah, ini kok. Hatinya hitam sementara bajunya putih. Mending bajunya hitam, kulitnya hitam sementara hatinya putih. Masya Allah. Jadi munafik itu yang dimaksud di sini zahirnya tidak sesuai dengan batin. Maka hadis ini sekaligus mencela orang-orang yang termasuk kita ya. Kalau kita itu tidak menyamakan antara zahir dengan batin ya. Pas sendiri tidak bagus, pas banyak orang kita bagus, nah itu sudah termasuk apa namanya berhak disebut munafik, yaitu munafik dalam hal menyerupai mereka tadi, bukan munafik yang sesungguhnya itu. Termasuk yang khawarij itu juga termasuk. Khawarij itu bukan munafik. Yang kata Nabi itu besok dia bacaan Qurannya hanya di antara tenggorokan itu loh. Ya, tetapi mereka bukan munafik karena mereka itu lari dari apa? Ciri-ciri munafik tidak ada pada diri mereka. Orang munafik itu kan mereka sedikit zikir. Nah, sementara mereka itu zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memahami Quran dengan pemahaman semau sendiri. Kesalahannya di situ. Semestinya kita pahami Quran sesuai pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pemahaman sendiri ya sudah, jadinya rusak kayak begitu tadi. Janji adalah hutang, Ustaz. Kenapa kok? Janji adalah hutang. Iya, janji adalah hutang, benar. Karena kalau kita sudah berjanji kemudian kita menyelisih, termasuk dalam bab munafik tadi. Tapi memang ada di dalam fikih Islam itu janji-janji yang boleh kita untuk membatalkannya. Misalkan yang disebut sebagai mudabbar. Pernah dengar apa ya? Mudabbar itu budak yang dimerdekakan setelah majikannya mati. Jadi majikannya mengatakan, nanti kalau saya mati, kamu merdeka. Itu mudabbar. Nah, bolehkah di dalam Islam itu membatalkan mudabbar? Boleh. Mohon maaf, kemarin saya bilang kepada kamu, kalau saya mati, kamu merdeka. Tapi ternyata saya butuh uang nih. Nah, maka kamu saya jual. Nah, kemudian dijual, boleh. Nggak ada masalah seperti ini. Ya, berarti kan membatalkan, Pak. Karena kalau menunggu kematian majikannya dia otomatis mati. Nah, ini membatalkan berarti kan tidak sesuai perjanjiannya kan. Tidak ada masalah kalau dia dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan maka paling bagusnya jangan dibatalkan karena khawatir termasuk tadi. Janji yang tidak berhutang. Apakah ada janji yang bukan hutang? Apabila kita ucapkan insya Allah maka sudah tidak utang. Saya akan berikan kepada engkau insya Allah. Nah, insya Allah ini sudah tidak jadi utang lagi. 38 Moga-moga Pak. Tadi di yang awal tadi ya, jika diamanai berarti anak. Nggih. Itu ini contoh yang saya alami. Saya diamanai untuk membawa uang dari tempat kerja. Kemudian disuruh membawa kan saya bawa. Tapi kadang-kadang saya gunakan. Terus saat digunakan saya kembalikan. Yang seperti ini apa termasuk bagian dari kemunafikan? Apakah termasuk khianat ataukah tidak? Hukum asalnya nggak boleh memakai Pak. Hukum asalnya. Tapi kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tidak diizinkan nggak boleh. Itu pun kembali harus sesuai dengan jumlah asli. Kembali sama, tidak nambah, tidak kurang. Kalau menambah jadinya riba. Makanya kalau bawa uang yang bukan milik kita paling bagus diperjelas nih. Bolehkah saya menggunakannya kalau saya butuh? Nah, kalau sudah diizinkan nggak ada masalah. Jadi hanya cukup dibawa saja ya Pak? Oke, tugasnya membawa, nggak boleh dipakai. Baik, kita lanjutkan.
Bab 38, babun bab rihun syadidatun, angin yang dahsyat, limauti munafikin, karena kematiannya seorang munafik, azimin yang besar. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadim min safar, datang dari safar. Falamma kana, maka tatkala adalah Nabi qurbal Madinah, dekat kota Madinah, hajat, bergerak, rihun syadidatun, angin yang dahsyat, takadu nyaris antat finar raqib, untuk menimbun orang yang berkendara. Yang dimaksud menimbun orang yang berkendara ini karena anginnya membawa pasir, padang pasir, sehingga akhirnya mengenai orang yang berkendara, terus kemudian tertimbun oleh pasir yang dibawa itu, dan ini menunjukkan anginnya sangat dahsyat sekali. Faza'ama, maka dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bu'itsat, telah diutus hadhir rih, angin ini, limauti munafik, karena matinya seorang munafik. Falamma qadimal Madinah, tatkala datang kota Madinah, fa idza munafiqun azim, ternyata ada seorang munafik yang besar, minal munafikin, dari kalangan munafikin, qad mata, dia telah mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bukan berarti setiap ada munafik besar pasti angin ribut, tidak harus begitu, tapi pernah kejadian munafik besar mati ditandai dengan adanya angin yang sangat kencang. Maka hadis ini disebut oleh para ulama termasuk hadis-hadis yang dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah itu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sangat tampak dari sabda-sabda beliau seperti ini. Beliau mengatakan sesuatu yang beliau tidak melihatnya, ternyata setelah didatangi pada tempat tersebut faktanya sesuai dengan ucapan beliau. Nah, ini adalah apa? Dalail nubuwah. Nah, tentang dalail nubuwah ini sudah dibahas oleh para ulama dengan sangat gamblang sekali dalam banyak kitab. Misalnya ini satu kitab yang populer, Dalailun Nubuwah, ini karya Al-Imam Al-Baihaqi. Demikian juga Dalail Nubuwah karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ini saya sudah mendengarnya dari guru saya sampai sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada Dalail Nubuwah karya Baihaqi lagi, banyak sekali ya. Dalail Nubuwah Ismail Asbahani, macam-macam. Tapi yang paling populer memang Dalail Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi yang sekitar ada 10 jilid. Jadi untuk menunjukkan Nabi seorang Nabi betul itu sampai ada hadisnya 10 jilidan ya, Pak. Saya sendiri belum memiliki, hanya melihat jilidnya sekitar 10 itu. Kalau kita tanyakan, kalau ilmu laduni itu bisa? Ilmu laduni itu istilahnya diambil dari Al-Quran. Min ladunna ilma, surat Al-Kahfi ayat 65. Kami telah mengajari kepada Nabi Khadir dari hadapan kami ilmu. Nah, maka diambil dari istilah min ladunna, kemudian ilmu ladunni, artinya ilmunya langsung dikirim kepada Allah tanpa dia susah-susah mempelajari. Otodidak, apakah itu bisa? Nah, otodidak itu kan kita tetap masih belajar juga, Pak. Itu tanpa belajar, langsung sudah muncul. Misalkan Nabi Sulaiman paham bahasa semut atau bahasa hewan, apakah pernah belajar? Tidak ada sama sekali penjelasan bahwa Nabi Sulaiman pernah belajar bahasa semut gitu. Tapi sudah dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kita temukan di dalam surat Yusuf, ta'wilil ahadits. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah mengajari kamu wahai Nabi Yusuf dari tafsir mimpi. Siapa yang ngajari tafsir mimpi, Pak? Orang pas kecil itu sudah dibuang di sumur, habis di sumur kemudian masuk penjara. Siapa yang ngajari? Nggak ada. Nah, itu ilmu laduni kayak begitu. Tapi secara umum ilmu itu kebanyakannya rata-ratanya adalah bukan laduni, tapi kasbi, diusahakan. Usaha. Maka ilmu laduni menurut saya nggak bisa kita usahakan dengan usaha bagaimanapun kecuali kalau Allah menghendaki itu. Seperti tahu sebelum minarah itu kafir ya, Pak? Gimana maksudnya? Tahu sebelum seperti dukun. Iya, maunya Ya kalau mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib ya dukun kafir. Maksudnya kekafiran itu ya. Tapi kalau maksudnya adalah ada bisikan dari setan misalnya, ya itu belum sampai kafir nih. Hanya membenarkan ucapan setan tuh nggak benar. Karena setan tuh pendusta. Kemudian tiba-tiba
Ketika Umar khutbah itu, apakah Sayyidina Umar sadar, Pak? Itu yang pertama. Kalau Sayyidina Umar sadar, itu karena Allah tampakkan kepada dia tempat yang jauh tapi terlihat seolah-olah dekat. Dan itu ada pada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Beliau ditanya tentang Baitul Maqdis, suruh menyebutkan berapa tiangnya, kemudian temboknya bagaimana. Nah, beliau bingung, wah saya nggak ngapalkan itu. Tapi oleh Allah kemudian disingkapkan. Nah, apa yang boleh terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, sering boleh terjadi untuk wali Allah sebagai karamat. Nah, maka Sayyidina Umar kalau dia betul-betul melihat, itu adalah karamat. Bisa juga Sayyidina Umar nggak sadar, dia dibikin mulutnya bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia sendiri nggak sadar apa yang dia ucapkan itu. Bisa saja ini. Wallahu a'lam. Karena kita nggak ngalami kan, nah, sehingga kita nggak tahu apakah Sayyidina Umar waktu itu sadar ataukah tidak. Yang jelas pas beliau mengatakan gitu, orang-orang semuanya heran. Ini Sayyidina Umar ngelintur. Dianggap melintur karena teringat dengan kondisi orang yang sangat jauh. Ini istilah badai pasir menimbun ini istilah memang kejadian nyata berarti. Nyaris saja, Pak. Nyaris bisa menimbun orang yang ya, nyaris itu berarti belum ya. Tapi insya Allah kondisi begini nih contohnya bisa kita lihat di YouTube banyak ya. Jadi misalnya kita cari di YouTube dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia mungkin juga ada. Kalau bahasa Arab saya sering lihat itu. Jadi badai besar di padang pasir yang kita lihat memang seperti apa namanya bukit itu berjalan. Padahal sebenarnya apa namanya angin yang membawanya. 39 ya. Babun khoslatani, ada dua perkara la tajtami'an yang tidak akan berkumpul, maksudnya berkumpul pada satu orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara la tajtami'an tidak akan kumpul fi munafik, pada orang munafik. Satu, husnu samtin, bagusnya samtin. Samtin itu saya susah mengartikan, diartikan penampilan atau, tapi intinya gini, perilaku yang bagus, orang aneh-aneh tapi orangnya akhlaknya baik, kayak begitu Pak. Karakter atau perilaku ya. Kalau saya lebih suka menerjemahkan perilaku, husnu samtin, perilaku yang bagus. Yang kedua, wala fiqhun fi dinin, tidak pula paham dalam masalah agama. Artinya kalau ada orang munafik, dia tidak mungkin paham agama plus akhlaknya bagus, nggak mungkin. Tapi kalau dia akhlaknya bagus tidak paham agama, mungkin. Atau paham agama akhlaknya jelek, mungkin. Tapi kalau dua-duanya terkumpul pada satu orang, ini pasti bukan munafik. Karena itu menurut saya yang dimaksud oleh Mbah Ghazali dalam bab ini adalah mari tampakkan bukti bahwa kita itu imannya bagus di hadapan Allah dengan cara mengumpulkan dua ini. Paham agama sama perilaku yang baik. Termasuk kata-kata muzabzabun itu. Muzabzabin nggak ada kaitannya dengan ini, Pak. Kalau muzabzab itu kan tidak jelas, tidak masuk muslim, tidak masuk mukmin. Kalau pas ketemu orang beriman mengatakan saya ikut kamu, ketemu orang kafir mengatakan saya ikut kamu, itu yang muzabzabin nggak gitu. Mungkin muzabzab itu malah cocoknya seperti para orang-orang yang sekarang nyalonkan itu ya. Jadi ketemu siapapun oke gitu. Poin menang sing di itu dia pasti gabung situ. Ya, mirip dengan apa? Munafik itu malah. Wallahu a'lam. Walaupun saya takir gitu. Nah, nama-nama nggak usah disebutkan, Pak. Bahaya nanti. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi wa gharrabahu, dan dikatakan gharib oleh Tirmidzi. Nah, hadis yang dikatakan gharib oleh Tirmidzi itu sering dhaif, tapi di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, maka mari kita berusaha untuk paham agama plus memperbagus akhlak sehingga ada tanda-tanda kita iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bab 40. Al-mathalu, perumpamaan lil mu'min, bagi orang beriman, wal kafir, dan orang kafir, wal munafik, dan orang munafik. An Ka'bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, kal khamah, seperti yang lemah, minaz zar'i, dari tanaman ya, tanaman yang lemah, tanaman yang masih kecil. Tufayyi'uha, akan mendoyongkannya, ar-rihu, angin, marratan, sesekali, wa ta'diluha, dan menegakkannya, marratan, sesekali. Artinya kalau anginnya kencang dia pasti akan doyong, kalau anginnya sedang maka dia tegak lagi.
Wa mathalul munafik, adapun perumpamaan orang munafik, kal arzah, seperti pohon-pohon besar, la tazalu, tidak henti-hentinya, hatta yakuna, sehingga adalah, inji'afuha, tercabutnya, marratan wahidah, sekali kejap. Hadis muttafaqun alaih. Ini maksudnya perumpamaan dalam bab banyaknya musibah yang diterima oleh orang-orang beriman. Orang beriman itu Allah sering kasih musibah, sehingga dia sering doyong-doyong begitu nih. Seperti pohon yang lemah, ya, kena angin ya doyong-doyong terus. Tapi tujuannya bagus, tujuannya supaya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang munafik nggak begitu, dia seperti pohon yang besar, sehingga kena angin nggak ada masalah. Musibah-musibah nggak sering dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Bahkan mungkin musibah nol, tetapi malah dosanya numpuk total. Sehingga kalau ada orang mudah sakit, itu sebenarnya malah tanda baik, Pak. Insya Allah saya beriman karena Allah suka kirimkan sakit kepada saya. Insya Allah. Tidak pernah sakit, nah kita malah perlu nuduh diri kita sendiri. Apa baiknya sakit, Pak, ya? Ya baiknya sehat, tetapi ibadah. Tapi maksudnya kalau kita itu nggak pernah sakit sama sekali, kita harus nuduh diri kita, Pak. Introspeksi. Kok saya nggak pernah sakit ya? Sakit-sakit yang kecil-kecil loh maksudnya. Batuk, pilek, pusing, sakit gigi, yang gitu-gitu. Itu kalau ada pada orang beriman itu semacam harus. Kalau tidak ada pada orang beriman, harus nuduh diri kita sendiri. Kok saya nggak pernah sakit? Bukan berarti kita meminta sakit, bukan. Tapi kita menuduh kepada diri kita sendiri, kok Allah tidak pernah mengirimkan saya penghapus dosa. Jangan-jangan nanti tidak pernah sakit, langsung mati gitu. Nah itu kayak munafik tadi, dia pohon kencang, dia kalau ada angin itu selalu tetap tegak, tapi begitu ada angin kencang pas itu langsung rusak. Saya pernah mendengar iman seseorang ibarat ilalang Ustaz. Gimana itu? Ilalang itu kan ini dong. Di tempat ayatnya di tempat. Iya, masih kuat gitu ya. Jadi maksudnya pas dia terkena angin itu maksudnya adalah dikirimi musibah oleh Allah. Dia mau jatuh tapi nanti balik lagi, sembuh lagi ya. Masih punya iman, sehingga ketika dia masih punya iman maka dosa-dosanya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon yang kafir. Ini saya tampilkan, Pak. Ada orang yang nggak pernah sakit, maka kata Nabi ini calon ahli neraka. Ja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui. Maka Nabi mengatakan, hal akhadatka umumil dam? Apakah umumil dam pernah mengenai engkau? Dia tanya, apa umumil dam? Saya nggak paham. Kata Nabi, harrun bainal jildi wal lahmi. Panas antara kulit dan daging, demam. Maka dia mengatakan, saya nggak pernah demam. Sampai istilah umumul dam pun nggak paham. Istilah demam dia nggak paham. Kemudian ditanya lagi, fahal sudita, pernah pusing? Wah mas sudah, pusing apa sih? Nggak paham saya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, itu adalah angin masuk ke kepala, akhirnya menyebabkan uratnya jadi rusak sehingga jadi pusing. Maka dia mengatakan, saya juga nggak pernah. Maka tatkala dia pergi, Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlin nar. Siapa yang pengen melihat kepada calon penghuni neraka, ya orang kayak gini nih, nggak pernah sakit. Iya, fal yang duruh ini karena Nabi tidak melanjutkan nih, karena sudah bisa dipaham nih. Tapi kalimatnya Nabi sampai di sini selesai. Bukan, maksudnya ini penjelasan dari perawi hadis. Nah, kenapa dijelaskan oleh perawi hadis? Karena kalimatnya dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini derajat hadisnya hasan sahih, bisa dilihat dalam kitab Adab Mufrad hadis nomor 495 ini. Nah, maka alhamdulillah kalau kita sakit-sakit itu adalah sesuatu yang tanda baik. Husnudzon sama Allah kalau sakit. Dan kalau tidak pernah sakit harus suudzon kepada diri kita sendiri. Kenapa saya nggak sakit ini? Suudzon. Barangkali saya ini munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak pernah dikirimi sakit itu. Ya menyerupai Fir'aun ya, nggak pernah sakit nih. Minta sehat itu disyariatkan, minta afiat disyariatkan, tetapi Allah akan tetap memberikan kita sakit ketika memang Allah menghendaki menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tidak bertentangan antara kita minta sehat dengan dikirimkannya sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai hari ini hati-hati terhadap orang sakit. Gimana, Pak? Dia ahli surga gitu. Oh, enggak.
Pokoknya melihat orang tidak boleh dalam hati kita merasa lebih bagus. Tapi lahirnya dulu dia iman nggak tidak Pak. Iya, kalau dia orang muslim maksudnya kan. Kita klik terus. Kurang gizi. Astagfirullahaladzim. Yang nomor 3 apa tadi? Oknumnya itu apa? Abdullah bin Ubay. Siapa Pak? Tadi ya. Oh, munafik ini. Munafik sejati. Ini sudah yang munafikun azim ini Pak? Ini saya cari di kitab syarah nggak dijelaskan, nggak ada penjelasan. Ya bisa jadi Abdullah bin Ubay, bisa jadi yang lain. Karena tanda tokohnya munafik tidak hanya Abdullah bin Ubay, meskipun yang paling populer itu ya. Nih. Kemudian wa fi lafdhin wa mathalul kafir kamathalil arzah. Arzah tadi sudah, pohon besar. Somma itu artinya keras. Mu'tadilatan yang dia lurus hatta yaqsimahallah, sampai Allah menghancurkannya idza syaa, ketika Allah berkehendak. Ya kayak tadi ya, weteringin di sana tuh nih. Nggak pernah doyong, tapi begitu sudah kena angin langsung total semuanya rampal. Nih. Kemudian hadis terakhir, akhiru ahaditsil kitab. Akhir hadis dalam kitab ini, yaitu pada kitabnya Mbah Ghazali yang asal, akhir hadisnya adalah hadis ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah biasa berkata, idza shalla subha, ketika sudah salat subuh, hina yusallim, ketika telah salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta padamu ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Ini seolah-olah Mbah Ghazali mengatakan supaya kita termasuk orang-orang yang tambah imannya, maka hendaklah melazimi doa ini, maka akan diberi oleh Allah taufik untuk mengamalkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini derajatnya hasan, dan hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa setelah sholat itu ada doa. Karena sebagian orang menganggap bahwa setelah sholat adanya wirid saja, nggak ada doa. Ini pendapat yang salah. Dan pendapat itu muncul karena salah paham terhadap fatwa dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, kalau ada doa yang disebutkan doa itu dibaca oleh Nabi duburos sholah, di belakang sholat. Nah, kata Ibnul Qayyim, itu maksudnya adalah sebelum salam. Tapi kalau yang dibaca oleh Nabi duburos salat itu adalah wirid, maka maksudnya itu adalah setelah salam. Nah, Ibnul Qayyim cuma mengatakan begitu, tidak mengatakan tidak ada doa setelah salam, dan beliau tidak pernah melarang sama sekali. Nah, kemudian orang-orang yang bermadhab Hambali belakangan kemudian memahami dari perkataan Ibnul Qayyim berarti tidak ada doa setelah salam. Ini salah fatal. Salahnya kenapa? Karena kita temukan dalil hadis sangat banyak sekali bahwasanya setelah salam Nabi juga mengajarkan doa. Hanya memang adabnya bukan setelah salam langsung doa, tapi setelah salam kemudian wirid, baru kemudian berdoa. Saya akan tampilkan 3 dalil. Ini dalil yang pertama, idza shalla subha, ketika telah sholat subuh, hina yusallim, artinya setelah salam. Taunya setelah salam dari bab yang ditulis oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah menulis babu ma yuqalu ba'da taslim, bab yang diucapkan setelah salam. Menunjukkan berarti ini diucapkan setelah salam. Dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir mimpi Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Satu hadis lagi, faqra al-mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat, Rasulullah bersabda, iqra'il mu'awwidhat, bacalah surat-surat mu'awwidhat fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Dan ini sepakat ulama bahwa membaca surat-surat Al-Falaq dan An-Nas itu bukan sebelum salam, tetapi setelah salam. Sementara surat mu'awwidhat isinya doa, a'udzu birabbil nas, a'udzu birabbil falaq, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya riwayatnya Abu Dawud.
Wallahu a'lam bishawab. Karena itu saya sangat yakin bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat itu sangat fatal kesalahannya, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai kitab ini kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kalau ada tambahan dipersilahkan. Ibnu Qayyim sama Ibnu Hanbal itu termasuk nama yang awalnya mana? Ibnul Qayyim sama Ahmad bin Hanbal atau ulama madhab Hanbali. Itu yang termasuk salaf semua atau khalaf? Kalau Ibnul Qayyim itu orang belakangan, Pak. Muridnya Ibnu Taimiyah tahun 700-an, 700-800. Jadi katakan Ibnu Hanbal itu menafsirkan maksudnya Hanbali belakangan yang setelah Ibnul Qayyim. Jadi setelah Ibnul Qayyim menyampaikan fatwa itu, kemudian ulama-ulama Hanbali menyalahpahami penjelasan Ibnul Qayyim tadi. Mas Pandi, saya usul jangan tanda-tanda jangan sampai libur gara-gara belum disiapkan bahan. Karena ini banyak gitu. Kita usulkan. Ya tidak sampaikan Pak, jangan paling tidak. Kita usulkan Pak. Dewan? Baiknya Pak Ustaz, apa dari PP saja?